Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasir SAG, Guru Akidah Akhlak di MTSN 3 Tanjung Jabung Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa BPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 3 di LPTK IAIN Curug. Pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 13 Januari 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTSN 3 Tanjung Jabung Barat. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 9A MTSN 3 Tanjung Jabung Barat dengan materi beriman kepada qada dan qadar. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar kembali. Hari pertama kita belajar di semester genap. Materi kita untuk hari ini adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang qada dan qadar Allah, terlebih dahulu ada baiknya kita berdoa. Untuk memimpin doa, Bapak minta kepada Bintang. Silakan Bintang. Berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi, apa yang kita pelajari hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya Bapak mau ngecek kehadiran kita dulu, ya. Bapak lihat di sini semuanya hadir, alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan ini terus ada di sekolah kita dan tidak ada yang berhalangan hari ini. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mari dilihat di layar proyektor. Yang pertama, peserta didik mampu menghayati dan meyakini adanya qada dan qadar Allah. Ini tujuan kita yang pertama. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan dalil tentang qada dan qadar. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam takdir. Yang kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh takdir. Yang keenam, peserta didik mampu menganalisis perilaku beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengkomunikasikan contoh-contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Jadi ini tujuan yang kita harapkan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, pengertian qada dan qadar. Ya, menurut bahasa, qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, dan penciptaan. Sedangkan qadar adalah kepastian, ketentuan, dan keputusan. Jadi dapat kita gabungkan, qada dan qadar itu adalah segala ketetapan, segala ketentuan, segala keputusan yang nanti akan terjadi pada makhluk hidup. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan, ketetapan, keputusan itu qada. Ya, kemudian terjadi pada makhluk hidup itu namanya qadar. Ya, makanya orang sering menyebut qada dan qadar itu dengan istilah takdir. Oke, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian mungkin sering mendengar
kalau begitu, kira-kira orang yang meninggal itu takdir, betul? Orang yang susah itu takdir, ya. Tapi ingat, dalam Islam takdir itu terbagi dua. Sebelum Bapak sampaikan, ada yang ingat? Kira-kira ada sudah tahu? Ya, Sri Bintang, takdir terbagi dua. Sebutkan. Mubrom dan mu'alaf. Iya, bagus. Kata kawan kamu, ya, takdir itu ada mubrom dan mu'alaf. Kira-kira ada yang tahu mubrom itu apa, mu'alaf itu apa? Ya, siapa yang tahu? Mubrom itu apa? Mubrom takdir yang tidak bisa dirubah atau diusahakan. Ya, contohnya seperti ajal atau kematian. Siapa yang bisa mengubah kematian? Kira-kira tidak ada kan? Kalau sudah sampai kadarnya, ya, itu pasti terjadi pada kita. Selanjutnya, ya, yang kedua mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Ada yang tahu? Takdir mu'alaf itu apa? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa? Kalau mubrom tadi takdir yang tidak bisa diusahakan, ya. Kalau mu'alaf? Ya. Takdir yang masih bisa diusahakan manusia. Ya, takdir yang bisa diusahakan oleh manusia. Ya. Contoh misalnya, yang tahu contohnya? Ya, contohnya apa? Takdir yang bisa kita usahakan contohnya apa? Kalau kamu sebagai pelajar, apa contohnya? Ya, belajar. Ya, apa lagi? Takdir ini ada pada kita, tapi takdir ini bisa kita rubah, bisa kita usahakan. Contoh tadi, kalau kita sebagai pelajar kita bodoh, maka bisa kita rubah jadi pintar dengan cara belajar. Oke, yang lain? Ya. Rezeki. Apa? Rezeki. Rezeki sudah ditakdirkan Allah pada kita. Ya, ya. Rezeki itu bisa kita ubah. Kalau rezeki kita mungkin hari ini turun, kita berusaha, kita bekerja dan sebagainya, bisa jadi naik. Oke, jadi sudah paham ya? Takdir ada dua macam. Simpulannya berarti ada yang bisa kita usahakan dan ada yang tidak bisa kita usahakan. Jadi ini sekilas tentang takdir. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan kemarin sebelum kita belajar pada ini di semester ganjil akhir kita belajar tentang materi keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Ya, masih ingat siapa Umar bin Khattab? Ayo angkat tangan. Ya, coba bintang. Yang lain mana nih? Ya. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Iya. Bagus ya. Jadi Umar bin Khattab itu adalah salah seorang sahabat Nabi dan pernah menjadi khalifah Khulafaur Rasyidin yang kedua. Ya, kalau kita hubungkan dengan takdir di mana? Umar bin Khattab jadi khalifah itu takdir. Sudah dicatat Allah di Lauhul Mahfuz dan terjadilah dia jadi khalifah. Ya, Umar bin Khattab itu masuk Islam itu takdir. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya Umar bin Khattab itu memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam. Oke, lanjutkan. Ya. Pada menurut istilah, ya, ketetapan Allah sejak zaman azali. Ya, di sini yang perlu kita garis bawahi ada zaman azali. Kira-kira kalian ngerti? Ya, zaman azali itu adalah zaman di mana jauh sebelum adanya alam semesta ini Allah sudah menetapkan sesuatu pada makhluk, pada manusia. Contohnya ajal kita sudah ditetapkan Allah jauh sebelum adanya alam semesta. Ya, jodoh kita sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum adanya alam semesta. Inilah yang disebut dengan qada. Ya,
kemudian pas waktunya, pas sampai kadarnya, maka itu terjadi. Nah, itulah yang dinamakan kadar. Ya, terjadinya ketetapan Allah atau perwujudan dari ketetapan Allah itu disebut kadar. Makanya orang sering menyebut qada dan qadar itu dengan istilah takdir. Paham? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Bapak lanjutkan. Pak, Ya, silakan. apa saja perilaku orang yang beriman kepada malaikat? Oke, ya, perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Perhatikan di layar, ya. Yang pertama, orang yang beriman kepada qada dan qadar pasti dia berikhtiar atau berusaha. Ya, ikhtiar dan usaha itu salah satu wujud beriman kepada qada dan qadar. Contoh, kalau kita sakit, berobat walaupun kita tidak tahu, ya, bahwa kita mungkin bakal meninggal. Tapi dalam Islam kita disuruh berusaha. Jadi ikhtiar ini perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Apa itu ikhtiar? Lihat, berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. Ya, yang pertama. Yang kedua, tawakal. Ya, wujud orang yang beriman kepada qada dan qadar yaitu bertawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Ya, tawakal ini syaratnya harus usaha terlebih dahulu. Contoh, kamu sebagai pelajar, ya, ikhtiar kamu apa? Belajar. Setelah kamu belajar, baru bertawakal. Dengan bentuk apa? Doa, ya. Ya. Yang ketiga, syukur. Ya, selalu berterima kasih kepada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita itu datangnya dari Allah. Ini juga bentuk perilaku beriman kepada qada dan qadar Allah. Ya. Yang keempat, takwa. Ya. Takwa, Bapak kira sudah tahu pengertian takwa itu apa? Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Ya. Jadi orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ini termasuk orang yang beriman kepada qada dan qadar. Ya. Yang kelima, qanaah. Qanaah itu dalam Islam kita artikan rela menerima pemberian Allah. Maksudnya kita tidak pernah berputus asa, tidak pernah berkeluh kesah. Apapun yang diberikan Allah itu sebagai bentuk kehendak Allah, dan Allah pasti tahu apa yang Dia ingin. Ya. Selanjutnya, sabar. Sabar juga termasuk salah satu perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Ya. Sabar itu apa? Tahan dengan godaan. Ya. Bisa godaan maksiat, ya kan? Bisa godaan tentang beribadah. Inilah perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Oke? Ya. Selanjutnya tadi Bapak tanya tentang pembagian takdir, mubrom dan mu'alaf. Ya. Contoh-contohnya ada yang tahu? Contoh mubrom tadi yaitu, ingat, ayo, tadi baru Bapak sampaikan contoh takdir mubrom itu apa? Kematian. Ya. Kenapa kematian itu termasuk takdir mubrom? Karena tidak bisa diubah. Ya. Kemudian takdir mu'alaf itu contohnya apa? Bodoh miskin bekerja, tidak tahu berlatih. Ya kan? Jadi banyak sekali contoh-contoh yang harus kalian ingat dalam mempercayai qada dan qadar. Lihat di layar,
ini ada gambar, ada dua gambar. Kalau melihat gambar di layar ini, apa kira-kira yang terlintas di pikiran kalian? Hah? Apa? Kecelakaan. Ya, yang pertama ada mobil terbalik. Ya. Yang kedua, ini sepertinya jalan kereta api longsor, jatuh. Berarti ini kesimpulannya kecelakaan. Nah, kalau sudah seperti ini kan takdir jadinya. Takdir. Siapa yang mendatangkan takdir ini? Allah. Ya, Allah. Jadi ini termasuk takdir. Ya. Kecelakaan, mobil terbalik dan sebagainya. Oke. Kita lanjutkan. Macam-macam takdir sudah tadi, ya. Dalil tentang qada dan qadar. Perhatikan, ya. Di Quran surah Al-Hadid ayat 22. Ya. Lihat artinya langsung. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadid ayat 22. Dari ayat ini, kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan? Lauh Mahfuz. Ya, ada yang tahu Lauh Mahfuz itu apa? Hah? Pernah dengar Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz itu adalah catatan yang diberikan Allah, catatan manusia yang diberikan Allah dan tertulis disimpan di Lauh Mahfuz. Ya, dari qadanya Allah. Tadi kan qada, ketetapan Allah, keputusan Allah. Ketetapan Allah, keputusan Allah itu ditulis dan disimpan di Lauh Mahfuz. Jangan kalian tanya Lauh Mahfuz itu di mana, Pak? Ya, yang jelas Lauh Mahfuz itu hanya Allah yang tahu. Di situ tersimpan catatan-catatan takdir manusia. Ya, seperti ajal kamu misalnya, ya. Itu sudah tersimpan di sana. Makanya bunuh diri itu dilarang karena kita sudah ditakdirkan umur berapa meninggal. Ya. Kalau kamu bunuh diri berarti menyalahi takdir. Ya. Oke. Selanjutnya dari sini Bapak ingin mengevaluasi kalian kembali dari materi tadi. Bapak ingin bertanya, ya, sampai di mana kalian dapat menangkap pembelajaran yang Bapak sampaikan. Yang pertama Bapak tanya, siapa yang tahu pengertian qadar? Hah? Yuk, qadar itu apa? Qadar itu keputusan, ketetapan yang ada sejak zaman ajali. Ya, itu namanya qadar. Ya. Sementara kalau qadar itu perwujudan dari qadar. Paham ya? Jadi qadar itu perwujudan dari qadar. Misalnya Allah ingin menciptakan Rasul akhir zaman, ya, maka sebelum diciptakannya, maka Allah menciptakan terlebih dahulu Abdullah dan Aminah, kan gitu, ya. Jadi itu namanya takdir, ya kan? Nah, untuk mewujudkan keinginan Allah melakukannya dengan satu hukum yang namanya sunatullah. Apa itu sunatullah? Sunatullah itu hukum yang terjadi pada makhluk atau yang kita kenal dengan sebab akibat. Ya, tidak ada
yang terjadi pada diri makhluk itu yang tidak ada sebab. Pasti ada sebab dan akibat. Contoh, orang meninggal itu biasanya sebabnya apa? Banyak. Ada yang sakit, ya, ada yang tenggelam, ada yang diterkam harimau, ya kan? Ada yang kecelakaan, itu sebab. Akibatnya meninggal. Ya, inilah bentuk percaya kita kepada takdir. Selanjutnya Bapak mau tanya lagi yang kedua, ada berapa pembagian takdir? Ya, ada dua. Yang pertama takdir mutlak. Yang kedua ya, takdir mu'allaq. Oke, bagus. Ya. Selanjutnya Bapak mau tanya yang terakhir, apa-apa saja perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama sabar, boleh, ya. Kedua tawakal. Oke. Yang ketiga bersyukur, ya. Yang keempat takwa. Dan yang kelima ikhtiar atau usaha. Berarti orang yang sudah melakukan yang 5 ini, berarti mereka itu sudah mengimani qada dan qadar. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada kalian semua. Untuk tugas kalian di rumah, tolong pelajari kembali materi qada dan qadar ini dan buat resume ya. Kemudian Bapak masuk, dikumpulkan dan Bapak beri penilaian. Oke? Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.